السلام ومنك السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita semua umat akhir zaman. Semoga kita termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semuanya di bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Ada beberapa hal yang menyangkut dengan kesempurnaan ibadah puasa. Salah satunya syaratnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, kemudian ada pembatalan-pembatalan yang harus dijaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, Bapak sekarang pada kesempatan ini, di video ini akan memberikan uraian atau tips atau salah satu ilmu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Di dalam keterangan dijelaskan, Bapak bacakan ya. Wallazi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Yang membatalkan puasa kita ada 10 hal. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si aw ra'si wal hiknatu fi hadis sabilain wal qayu amdan wal wat'u amdan fil farji wal inzalu ala basyaratin wal haidu wal nifasu wal jununu wal igma'u kullal yaumi war ridatu. Di sini Bapak akan menyampaikan 10 yang bisa membatalkan puasa kita. Puasa anak-anakku, puasa semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya untuk puasa di Ramadan saja, tetapi berlaku puasa-puasa sunnah pun kita harus mengikuti aturan ini. Ya, apa saja yang 10? Mohon anak-anakku, Bapak mohon ya dicermati, disimak baik-baik. Nanti insya Allah setelah video ini ada beberapa pertanyaan atau soal refleksi dari video Bapak ini untuk kalian semua yang harus dijawab atau yang harus diisi ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan apa saja yang 10 yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah sesuatu yang sampai kepada rongga mulut yang terus ke dalam perut kita. Contoh, kenapa puasa batal kalau kita minum? Kenapa makan bisa membatalkan puasa? Kenapa minum bisa membatalkan puasa? Bukan dari segi makanan dan minumannya, tetapi makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum itu melalui rongga mulut dan langsung ke perut kita. Padahal menurut ilmu fikih, seandainya yang masuk ke dalam mulut kita, ke rongga tenggorokan kita, sini ke tenggorokan kita, ke rongga ini, rongga mulut sampai ke perut kita, walaupun bukan dari minuman dan makanan, ya barang-barang yang lain, tetapi masuk ke dalam perut lewat mulut kita, lewat rongga ini, maka batal puasanya. Ya. Apalagi yang bisa membatalkan, ya, yaitu dari kuping, dari telinga kita. Air misalkan masuk, kemudian hidung kita, ya, air masuk ke hidung kita. Itu semua kalau disengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja? Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak muliakan, ternyata
Kalau kita lupa, kita minum, kita makan, lupa ini kita lagi puasa. Jam 12 atau jam 1 siang, pas waktu-waktunya kita lapar, kita haus, maka kita lupa minum, lupa makan, maka tidak ada apa-apa. Artinya apa? Kalau lupa minum kita, makan kita, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja, itu sudah pasti membatalkan puasa kita. Air masuk ke hidung, kemudian ke rongga mulut, kemudian ke perut. Kalau disengaja, itu batal. Bagaimana tidak disengaja? Tidak batal. Kemudian air masuk lewat telinga kita. Kalau disengaja, itu bisa batal. Kalau tidak disengaja, insya Allah itu tidak akan batal. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah wal haknatu bi hadis sabilain, mengobati dengan memasukkan sesuatu ya pada salah satu dua jalan. Apa saja? Yaitu kubul dan dubur. Itu bahasa Arabnya ya. Kemaluan kita depan, belakang, itu kalau ada yang masuk ke dalam kemaluan kita, itu akan membatalkan puasa kita. Yang ketiga, wal qai'u amdan, muntah yang disengaja. Ya, anak-anakku sekalian, seandainya kalian muntah disengaja, dimasukin telunjuk ke dalam mulut agar supaya muntah nih, maka keluar muntahnya kita ini itu bisa membatalkan puasa. Ya, ini kalian lagi berpuasa. Ya. Bagaimana kalau kita berpuasa kemudian kita muntah tidak disengaja? Maka itu tidak akan membatalkan puasa kita. Lanjut saja puasa. Kalau sudah muntah, bersihin mulutnya langsung aja. Kita terusin aja puasa. Halnya seperti tadi, kita makan dan minum, kita lupa, terusin aja puasanya. Ya. Selanjutnya yang keempat. Apa yang keempat? Wal wad'u amdan fil farj, yaitu melakukan hubungan intim, melakukan hubungan badan. Ini anak-anakku buat yang sudah menikah ya. Ini yang sudah menikah, yang sudah dewasa kemudian menikah, dia berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan, itu bisa membatalkan puasa kita. Bahkan di dalam fikih dijelaskan, kalau kita sengaja melakukan hubungan intim di bulan Ramadan di siang hari, maka kita pertama ini harus wajib qodok nanti sesudah bulan-bulan sesudah Ramadan. Ya, kemudian diharuskan ada kifarat. Apa kifarat itu? Penebus. Orang yang berhubungan intim kemudian dia sengaja melakukan di siang hari, satu harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang kayaknya tidak ada. Kalau dulu di zaman jahiliyah atau di Arab dulu banyak ya hamba saya. Ini harus dimerdekakan. Yang kedua, memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, 60 fakir miskin. Yang ketiga, kalau tidak mampu memberikan makan, yaitu puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Nah, ini konsekuensinya ketika orang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang bisa membatalkan puasa yang kelima yaitu wal inzalu an mubasyaratin, keluar sperma ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, ini bagi orang yang dewasa juga ya. Bagi orang yang dewasa, bersentuhan badan, bersentuhan mubasyarah kulit ya dengan lawan jenisnya yang bukan mahram ya, baik yang mahram maupun yang bukan mahram, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang keenam yang bisa membatalkan puasa kita adalah wal haidu, yaitu keluarnya darah haid. Nah, ini pun bagi perempuan-perempuan yang sudah dewasa. Ya, biasanya kelas 5 sudah mulai ada yang keluar darah haid, sudah keluar darah haid. Kelas 6 atau SMP ke sana apalagi ya. Maka untuk perempuan-perempuan yang sudah keluar haid, ketika dia melaksanakan puasa, kemudian datanglah darah haid tersebut,
maka batal puasanya. Dan wajib dibayar, wajib diqodho nanti sesudah bulan Ramadan. Ya. Yang ketujuh adalah yang bisa membatalkan puasa kita wan nifasu, yaitu keluarnya darah nifas. Apa darah nifas? Anak-anakku sekalian, darah nifas ini adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Ini khusus bagi kaum wanita, kaum hawa, ibu-ibu yang sudah melahirkan. Nanti kalian kalau sudah dewasa, kemudian menikah, kemudian kalian Allah berikan rezeki kalian hamil punya anak, maka melahirkanlah seorang anak, darah keluar sesudah melahirkan, itu namanya darah nifas. Maka itu bisa membatalkan puasa kita ketika kita lagi puasa. Yang ke-8 adalah wal jununu, yaitu gila. Orang lagi puasa kemudian datang gila, ya. Kemudian dia datang penyakit gila dan lain sebagainya yang bisa menghilangkan akal sehat dia, akal sehat orang tersebut, maka itu puasanya akan batal. Karena sebetulnya tidak ada disengaja, tidak disengaja. Ini kalau sudah ditakdirkan Allah kita, ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak. Ketika kita berpuasa atau orang berpuasa kemudian dia gila, maka puasanya batal. Yang ke-9 adalah yang bisa membatalkan puasa kita wal igma'u kullal yaum, yaitu pingsan, ya, di seluruh hari. Jadi dari mulai imsak sampai maghrib, nah, itu seluruh hari, ya. Maka itu pingsan di saat menghabiskan waktu siang, kullal yaum, setiap hari. Kemudian waktu siangnya itu habis karena dia pingsan, itu batal puasanya. Ya. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, ya, yang bisa membatalkan puasa kita adalah ar-ridatu, yaitu perbuatan yang murtad. Apa murtad itu? Qat'ul Islam, keluar dari agama Islam, putus dari agama Islam. Artinya kalau kita dalam keadaan puasa kemudian kita melakukan hal yang murtad, baik murtad ucapan, murtad i'tikad kita keyakinan, kemudian murtad pekerjaan, ya, di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan tentang bagian-bagian murtad. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bahas tentang masalah murtad. Ya, ini murtad keluar dari Islam. Ya, Allah tidak suka kepada hambanya yang melakukan pekerjaan yang murtad. Ya, baik ucapan yang dilarang oleh Allah, kemudian pekerjaan kita tidak menyembah kepada Allah, itu bisa murtad. Atau keyakinan kita, ada lagi keyakinan selain Allah, itu bisa murtad, menduakan Allah. Ya, halnya seperti syirik, musyrik kepada Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati, Bapak cintai, Bapak dambakan dan Bapak muliakan, mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Bunda kalian, yanda kalian, ibu bapak, mama, papa, semuanya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di rumah semua, mobil khusus, anak didik, murid-murid as-salam, semuanya bisa menyimak dengan seksama, dengan teliti, dan bisa menjadikan salah satu pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Nanti seterusnya ada refleksi atau ada pertanyaan dari apa yang sudah diuraikan oleh Bapak. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.